أنا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, para habaib kita, para alim ulama, begitu juga para ikhwan yang menyiapkan rutin majelis ini, semoga semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus akhina fillah Habib Fairuz dan kedua orang tuanya juga digampangkan semua rezekinya, dipanjangkan umurnya berkat majelis ini insyaallah taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih juga bersyukur banyak, kita berpandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita diberikan nikmat sehat dan nikmat keafiatan. Yang paling tinggi adalah nikmat Islam dan iman. Tetapi kita tidak bisa mensyukuri nikmat Islam dan iman tadi tatkala kita bersyukur juga atas kenikmatan sehat walafiat. Banyak orang yang tidak dapat sehat walafiat sehingga dia lupa untuk bersyukur akan Islam, akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah juga kita pada malam hari ini kita masih dipilih sebagai seorang hamba, seorang umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang mana kita melakukan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, waf'alul khair. Kita dianjurkan untuk membuat majelis-majelis yang di situ banyak kebaikannya. Dan alhamdulillah dari awal majelis kita duduk insyaallah tidak ada satu dan yang lainnya membuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal majelis kita memperbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal majelis kita memperbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu berapa jumlah dia shalawat dari awal maulid tadi sampai akhir maulid? Ada yang hitung shalawatnya? Ayo, ada yang tahu berapa kali bersolawat? Hah? Ada yang tahu? Ada yang hitung? Kalau ada yang bayar utang, uangnya langsung dihitung di depan yang bayar utang. Kenapa? Takut kurang. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh para ulama setiap majelis yang kita memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah, diusahakan dihitung berapa kali kita berzikir, berapa kali kita bersolawat, sehingga kita tahu bahwa kita ini masih kurang di dalam berzikir, bersolawat. Kenapa? Karena para imam yang sebelumnya, termasuk guru-guru dari sahibul hal yang kita haulkan malam ini, dia mengambil kepada kakeknya, kemudian kakeknya belajar kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengambil kepada gurunya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak kurang setiap harinya mengucapkan ya Allah berzikir kepada Allah 25.000 kali. 25.000 kali sehari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak solawat, dan kita hitung, dianjurkan kita tahu berapa kali kita berzikir keseharian kita, berapa kali kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita setiap hari bisa memperbanyak solawat tersebut, meningkatkan solawat tersebut. Dan dikatakan, diumpamakan kita di setiap majelis, di situ ada inti-inti majelis. Diumpamakan kalau kita taruh kopi, gula, diseduh air, terus diminum, enak apa enggak? Enak? Belum diaduk, enak apa enggak?
gula, kopi diseduh air, langsung diminum. Pahit, tidak ada rasa gulanya. Oleh karena itu diumpamakan majelis-majelis seperti ini, kalau kita bersolawat banyak solawat diaduk itu dengan solawat baru diminum. Jadi kalau ada majelis tidak ada solawatnya, ya diumpamakan seperti tadi, kopi, gula ditaruhin air yang panas terus dirasa, tidak ada ya. Begitu juga insya Allah majelis-majelis seperti ini, tatkala kita lalai, kita tidak ada bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka majelis ini tidak ada rasanya, tidak ada manisnya. Karena di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW, agrabu majlisan yaumal qiyamah aktaruhum alaihi shalah. Nanti paling dekatnya majelis dengan Rasulullah SAW, yang mana majelis itu memperbanyak salawat. Yang paling banyak salawat majelis kepada baginda Rasulullah SAW, maka majelis itu yang dekat. Tetapi ada orang juga yang dikatakan dalam riwayat yang lain, ada orang-orang yang pelit, yang bakhil. Tatkala disebut nama baginda Rasulullah SAW tidak bersalawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Jadi tatkala disebutkan nama Rasulullah diam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Belum ada yang ingat berapa kali bersolawat tadi? Tidak ada yang ingat. Insya Allah di lain waktu, di setiap majelis kita memperbanyak, menghitung berapa banyak kita bersolawat. Misalkan majelis pertama malam ini kita menghadirinya, kita bersolawat cuma 100 kali. Di majelis yang kedua diperbanyak lagi, setiap nama Rasulullah kita hitung pakai tasbih solawat. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini belum ada yang makan malam kayaknya. Tidak ada yang semangat. Jadi alhamdulillah juga setelah kita memperbanyak tadi membaca sirah baginda Rasulullah SAW, memperbanyak kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dalam majelis ini, majelis rutin ya, malam Selasa. Dan dikatakan dalam riwayat majelis Senin malam Selasa ini sebenarnya sudah ratusan tahun diamalkan oleh para orang-orang soleh. Jadi kenapa dipilih Selasa, Senin malam Selasa, dan juga Kamis malam Jumat, di situ diperbanyak majelis sholawat dan majelis atau yang dikatakan majelis-majelis ilmu. Memang yang kita dengar dari para guru kita, majelis-majelis diperbanyak, majelis-majelis ilmu diperbanyak tadi di malam Selasa dan di malam Jumat. Akan tapi sudah menurun semangat orang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga dibuatlah majelis-majelis maulid di 2 malam tersebut. Kenapa? Karena setiap Kamis atau setiap Jumat, memang Jumat ini adalah hari yang kita dianjurkan memperbanyak sholawat di dalam, baik itu malam dan harinya. Kemudian kenapa hari Senin Selasa? Karena hari Senin ini insya Allah amal juga kita di dalam minggu itu ada riwayat bahwa amal kita pada hari Senin akan dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah majelis ini, majelis setiap Senin malam Selasa ini insya Allah majelis yang bisa membuat tersenyum baginda Rasulullah SAW. Senang dengan kabar umatnya, baginda Rasulullah SAW melihat umatnya menghadiri majelis-majelis yang khair. Dan diamalkan majelis ini sudah sekian ratus tahun. Kalau di Yaman, di Hadramut khususnya, ada majelis-majelis yang disebut Jalsatul Ilmain, yaitu majelis Senin malam Selasa. Yaitu tadi tujuannya untuk menyenangkan baginda Rasulullah SAW. Insyaallah yang menyenangkan baginda Rasulullah SAW, mempermudah langkahnya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, dipermudah tadi langkahnya untuk berziarah kepada baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di dalam kegiatan ini
Ana sendiri mendengar Al-Faqih mendengar bahwa rutin malam Selasa ini dan setiap ada sahib atau aulia atau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal, yaitu meninggalnya bertepatan dengan bulannya seperti Syawal ini, banyak daripada aulia seperti Habib Soleh Tanggul yang ada di Indonesia, kemudian Habib Ali Masyhur. Insyaallah majelis ini disisipkan daripada aulia, para aulia mendapatkan kita keberkahan daripada orang-orang pewarisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diajak untuk memperingati hauliyah seorang mufti, seorang alim, seorang saleh, seorang wali daripada aulia Allah, yaitu Al-Habib Al-Alamah Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau kita membaca nasabnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW, maka cukup dengan nasab tersebut, katanya para guru-guru kita, tidak ada yang tidak alim, semua dari ayah ke ayah sampai baginda Rasulullah SAW adalah semuanya alim, semuanya mufti, semuanya sudah sampai derajat ke mufti. Jarang orang yang dapat dari ayah ke ayah sampai kepada baginda Rasulullah SAW yang dikatakan alim al-alamah, bukan hanya memahami satu ilmu saja, puluhan ilmu ada di dalam dadanya. Nah, ini dari ayah ke ayah ini sudah cukup. Ini dikatakan sebagian daripada masyayikh kita yang masih ada, banyak daripada mereka kebingungan karena Al-Habib Ali Al-Masyhur ini kita memulai dari mana kan? Jadi kalau kita mau membahas bagaimana kehidupannya, kita tidak tahu memulainya dari mana. Karena apa? Semua ada. Kalau kita mau lihat tawaduknya, atau melihat sabarnya, atau melihat apa, semua ada daripada gambaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung orang yang ada di zaman ini. Bahkan dikatakan oleh sebagian daripada murid-murid yang ada seperti Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, salah satu muridnya adik beliau dan anak susuannya. Jadi Habib Umar ini adalah dengan Habib Ali Masyhur ayah susuan. Jadi bedanya 21 tahun lebih tua dengan Habib Umar yang kita baca muridnya tadi di Aulam. Jadi Habib Ali Masyhur adalah adik kakak kandungnya, kemudian ayah susuannya. Karena apa? Habib Ali Masyhur punya anak pertama, lahir juga Habib Umar. Jadi samaan air susu anak pertamanya Habib Ali Masyhur ini, sehingga disusui oleh iparnya. Nah, jadi ayah susuannya, kemudian muridnya juga, muridnya Habib Ali Masyhur adalah Habib Umar. Jadi 3 in 1 bahasa rombongnya. Apa? 3 dalam 1. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih 9 masuk ke 10 tahun berkhidmah dan murafaqah bersama beliau, dan banyak daripada apa dibilang ya, kesan-kesan atau keutamaan-keutamaan yang kita lihat tatkala kita lihat daripada manaqib mereka para tabi'in ada pada sosok Al-Habib Ali Masyhur. Salah satu dikatakan oleh seorang kerabatnya, dekatnya, dan alhamdulillah Al-Faqih ana menemui beliau selama 3 bulan. 3 bulan pertama bertemu dengan Al-Habib Muhammad Sa'ad Ali Idris. Beliau ini memiliki karya kitab itu sangat banyak, hampir 100 karya buku. Kalau di Indonesia mungkin sudah profesor doktor. Jadi beliau ini Al-Alamah Al-Habib Sa'ad Ali Idris, semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua penduduk Kota Tarim khatam Al-Qur'an bersama beliau. Jadi setoran Al-Qur'an termasuk Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid khatam Al-Qur'an bersama Habib Sa'ad. Jadi beliau punya karya kitab hampir 100. Ada yang tentang angka 7, keistimewaan angka 7, ada tentang keistimewaan kucing, dan macam-macam karya beliau. Jadi 3 bulan pernah beliau di akhir hayatnya pada tahun 2011, di akhir hayatnya 3 bulan sering datang ke rumahnya, dan beliau mengatakan sesungguhnya aku di Me'lamah atau di tempat
TPI atau TPA bahasa kita di sini. Tempat ngajinya anak-anak setiap sore, tempat setoran Al-Qur'annya anak-anak sore di Kota Tarim itu sudah ratusan tahun masih ada sampai sekarang. Dan semua para aulia, para solihin yang ada di Kota Tarim khatam Al-Qur'an di kubah Abu Murayyim. Jadi di kubah tersebut disitulah mereka menyetor hafalan Al-Qur'an. Sehingga Habib Sa'ad dan Habib Ali Masyurin satu lighting, satu angkatan khatam Al-Quran berbarengan. Katanya Habib Sa'ad mengatakan sesungguhnya Habib Ali Masyurin ini setelah khatam Al-Quran aku sering menemuinya. Khatam Al-Qurannya itu masih di bawah 15 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun sudah khatam Al-Quran, sudah hafal 30 juz. Habib Ali Masyurin khatam Al-Quran umur berapa? Umur 10 masuk ke 11 tahun. Untuk khatam 30 juz. Kalau kita just juz. Jadi di usia 10 masuk ke 11 tahun beliau khatam Al-Quran, hafal 30 juz Al-Quran. Jadi katanya Habib Sa'ad menyebutkan bahwa sesungguhnya Habib Ali Masyhur ini setelah khatam tadi itu aku perhatikan lidahnya tidak berhenti di dalam melantunkan ayat Al-Quran. Jadi kisah ini juga pernah kita seperti di zamannya Imam Al-Junaid, mungkin di zamannya tokohnya para tabi'in dan yang lainnya ada juga hikayah yang mirip seperti ini. Karena dia khatam Al-Quran hafal 30 juz, tidak bisa selesai mulutnya, mau jalan, mau duduk, bahkan mau tidur sampai terlelap. Kalau bangun langsung lanjut ngaji lagi, langsung bergerak lisannya. Terus bagaimana kalau masuk ke WC atau masuk ke tempat yang di situ haram membaca Al-Quran? Katanya dia gigit lidahnya. Kalau tidak gigit lidahnya, terus melantunkan Al-Quran. Jadi dia gigit lidahnya supaya apa? Supaya tidak melantunkan Al-Quran. Kalau dia lantunkan Al-Quran di tempat buang hajat, haram hukumnya, tidak boleh. Hanya beliau di dalam riwayat dari temannya sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan masih banyak daripada hikayah-hikayah daripada kesabaran beliau dan daripada amalan-amalan. Kalau kita memulai dari amalan beliau, keseharian beliau, memang dari sebelum fajar, dari sebelum subuh itu sudah siap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak pernah dari sejak lahir sampai meninggal dunia beliau bangun setelah subuh, semuanya sebelum fajar. Kenapa? Karena dalam riwayat ayahanda beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti juga di zamannya, mendidik Al-Habib Ali Masyhur dan Habib Umar yang masih ada sekarang ini. Dari bayi itu sudah dibangunkan sebelum subuh. Kalau kita ada punya anak, biar tidur. Jadi Al-Habib Ali Masyhur dan Habib Umar yang masih ada sekarang ini oleh ayahnya yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dididik dari lahir, dari bayinya, setiap sebelum subuh itu sudah dibangunkan. Dibangunkan suruh sholat? Enggak, bukan. Dibangunkan biar bangun. Mungkin dikasih air susu, disusui sebelum fajar. Kemudian sudah mulai bisa main-main, ada mainan-mainan. Ginilah cara mendidiknya hari tadi dari zaman ke zaman. Jadi dibangunkan, setelah bisa mainan dikasih hadiah mainan, sehingga dia main dulu sebelum subuh itu. Yang penting bangun dulu. Bukan disuruh sholat tadi, enggak. Disuruh zikir, enggak. Disuruh apa? Belum bisa apa. Jadi dikasih mainan supaya terbiasa bangun sebelum subuh. Nah, itu dari kita lihat beliau bangun qabla fajar. Bahkan di ziarah, kalau musim ziarah Nabi Allah alaihi salam, di situ beliau 1 jam sebelum subuh sudah di atas makamnya Sayyidina Hud alaihi salam, sudah memperbanyak zikir. Nah, ini beliau dari sejak lahir tadi. Dalam riwayat kita belum pernah mendengarkan di Lombok misalkan ada orang dari sejak lahir sampai meninggal dunia umurnya lagi 85 tahun. Selama 85 tahun tidak ada satu hari yang lewat yang beliau bangunnya setelah fajar, setelah subuh. Kenapa? Karena
karena semua ditahu, semuanya orang yang ada di sana tahu. Nah, ini salah satu keseharian beliau. Kemudian setelah sholat subuh secara berjamaah, membaca banyak azkar, zikir-zikir yang dianjurkan oleh para salafus shalihin. Kemudian beliau biasanya ada membuka kitab-kitab kajian. Ada mereka-mereka yang ngaji, misalkan membaca kitab fikih atau yang lainnya di dalam ilmu-ilmu yang ada seperti tasawuf, seperti ilmu al-falak dan yang lainnya. Kemudian biasanya beliau kembali ke rumah kalau misalkan tidak ada daras atau tidak ada membuka kajian kitab. Beliau kalau bulan Ramadan biasanya membaca Al-Quran dari setelah azkar subuh sampai waktu duha itu 15 juz. Jadi 15 juz dibaca. Kemudian dilanjut, jadi satu hari kalau bulan Ramadan paling tidak dia khatam Al-Quran 30 juz. Jadi kalau Ramadan dari setelah fajar, zikir fajar sampai duha itu 15 juz, baru istirahat tidur sampai zuhur, sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur duduk lagi sampai asar, selesaikan ngajinya. Lanjut setelah asar ada roh membaca banyak kitab, belasan bahkan 15-an kitab daripada kitab-kitab roha atau kitab-kitabnya Imam Haddad dan yang lainnya, dan kitab-kitab yang lainnya dibaca sampai sebelum maghrib. Kalau Ramadan ya udah buka puasa. Terkadang satu dari hari kedua Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada undangan berbuka puasa satu hari itu 3 tempat. Ada yang bisa hadir 3 tempat berbuka puasa. Tempat pertama berbuka, makan kurma sama kopi, sholat, selesai sholat pergi ke tempat yang kedua, makan malamnya di sana, selesai makan malam pindah ke tempat yang ketiga, minum teh, sudah gitu baru pulang persiapan tarawih. Karena apa? Karena sholat tarawih kalau di Kota Tarim paling cepat itu sholat isyanya jam 9. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyebutkan sholat tarawih mubakiran min adadil usala, katanya. Jadi orang sholat tarawih begitu waktu isya, selalu sholat isya langsung tarawih, itu adalah biasanya tertibnya atau kebiasaannya orang-orang yang malas, katanya Imam Ghazali. Karena apa? Karena udah mau sholat tarawih sudah selesai tidur. Jadi sahar siam wan niyam, bukan sahar siam wal qiyam. Jadi yang dianjurkan sahar siam wal qiyam, kita berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi beliau dalam Ramadan selama hidupnya mungkin tidak pernah tertidur di malam bulan Ramadan. Mungkin terlelap saja sedikit. Jadi Ramadan malamnya semua 30 Ramadan itu dihidupkan dengan sholat tarawih. Kalau sholat tarawihnya beliau setiap malam ganjil dari malam 11 sampai malam ganjil yang 29 itu paling sedikit tarawihnya 60 rakaat. Karena apa? Di 3 tempat, 3 masjid, 3 tempat. Jadi yang pertama mungkin sama di rumah sama keluarga. Kemudian yang kedua ngimamin masjid di masjid yang ada khataman. Yang terakhir jam 1:30 malam di masjid Jami' tadi. Nah ini kalau di bulan Ramadan seperti itu tertibnya. Baru sudah dekat sahur baru selesai sholat tarawih. Kemudian kalau kesehariannya beliau ini sebagaimana ayahandanya Habib Muhammad bin Salim bin Habib dalam riwayat setiap hari menghadiri majelis 17 sampai 19 majelis ilmu ada. Kemudian majelis akidun nikah. Kalau kita tidak kalau yang saya ingat pada tahun terakhir 2016 itu terakhir menghadiri majelis akidun nikah. Beliau Habib Ali Masyhur ini sehari 3-4 kali kan. Jadi akad nikah selesai langsung pergi lagi. Semua, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, siapapun dihadiri selagi ada undangan. Ada yang mau akad nikah? Jadi majelis yang ada di Kota Tarim, kenapa para ulama, para
para salihin yang ada di Kota Tarim berkumpul kalau ada majelis akad nikah. Karena apa? Karena tidak ada maksiatnya di sana. Kalau di sini, kalau fatwa kita lihat fatwanya ulama Tarim, fatwanya ulama Mesir, fatwanya ulama Syam, dan ulama-ulama Syafi'i yang lain, menghadiri akad nikah di Lombok ini sudah tidak wajib. Karena apa? Sudah banyak maksiatnya, sudah bergabungnya antara laki dan wanita. Jadi fatwanya para ulama tidak wajib. Kenapa? Karena membuat fitnah di sini. Oleh karena itu, kenapa para mufti kok di Kota Tarim itu masih sering hadir majelis-majelis akad nikah? Bahkan mereka berusaha dalam satu hari setiap berapa kali tadi ada undangan dia hadir akad nikah. Karena apa? Karena tidak ada ikhtilat bainar rijal wan nisa di sini. Tidak ada bergabungnya antara laki dan perempuan. Tidak ada fitnah-fitnah yang ada. Jadi ini salah satu kegiatan beliau tadi, 17 majelis sehari, bahkan sampai 19 majelis. Kita yang muda pun, apa bahasa Lomboknya, capek. Pernah suatu ketika dari sebelum subuh itu, kemudian setelah subuh langsung menghadiri hauliyah Al-Habib Hamid Al